Bicara berkaitan juga dengan bandwidth rakyat, ini istilah yang dipopulerkan oleh Pak Budi, ya Ibu Indah. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat mungkin dari kecepatan dan juga kapasitas internet kita memang masih perlu ditingkatkan ya, apalagi dari berbagai survei juga sebetulnya Indonesia masih dalam list cukup bawah begitu ya untuk kapasitas bandwidth, dan ini juga upaya yang perlu dilakukan secara bersama-sama untuk kita meningkatkannya begitu. Tapi mungkin bisa digambarkan dari Ibu Indah sendiri begitu ya untuk target mencapai 100 Mbps begitu. Ibu seperti apa? Optimiskah dan strateginya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Syarifah. Ya, beberapa bulan yang lalu Pak Menteri sudah menyampaikan target untuk fixed broadband kita itu 100 Mbps. Nah, kalau posisi sekarang kalau kita lihat di survei yang dilakukan oleh Ookla Januari 2024, posisi Indonesia itu di ranking 126 dengan kecepatan sekitar 29, dan itu di bawah rata-rata global, di mana saat ini rata-rata global itu sekitar 91 Mbps. Jadi yang disurvei itu 181 negara. Jadi memang kita relatif masih di bawah rata-rata global. Nah, kenapa kita butuh internet dengan kecepatan yang lebih baik? Ini tentu terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi Indonesia beberapa puluh tahun ke depan. Kita ingin melompat menjadi negara berpenghasilan maju pada tahun 2038. Kita ingin keluar dari middle income trap yang sudah hampir 30 tahun bersama kita, menghantui kita saat ini. Salah satu syarat untuk pertumbuhan itu adalah kita memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6, minimal 6. Saat ini kita masih di 5 sampai 5,3%. Sehingga kita memerlukan driver atau engine baru untuk mendorong pertumbuhan yang sedikit lagi. Berarti kita mungkin hanya butuh 0,7 lagi minimal untuk menjadi 6%, sehingga selama 20 tahun kita punya target yang realistis. Di tahun 2038 kita bisa menjadi negara berpenghasilan maju. Engine itu adalah transformasi digital. Untuk mencapai ke arah sana memang tidak mudah, tapi Mbak Syarifah 100 Mbps itu juga bukan target final. Bukan target final, kita akan menuju misalnya di tahun 2034 paling tidak kita sudah di 250 Mbps, itu bukan target final. Nah, saat ini kita sedang berdiskusi dengan para stakeholders, Opsel dan semua operator yang lain penyedia jasa telekomunikasi, bagaimana kita menggabungkan semua kepentingan visi misi ini, proyeksi Indonesia ke masa depan itu ke dalam suatu roadmap infrastruktur digital nasional, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan itu memang mempunyai model operasi yang baik dari aspek timeline, zonasi, kebutuhan yang memang real kita perlukan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan dan juga kekuatan fiskal kita. Begitu Mbak Syarifah. Oke, sudah ada roadmap-nya begitu ya Ibu ya, dan saat ini sedang disusun begitu ya roadmap-nya, dan ini juga yang kita akan stick ke roadmap tersebut ya untuk mencapai tujuan-tujuan tadi begitu ya, dengan sebetulnya skala tujuannya adalah lebih besar lagi seperti apa, ini tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Tadi disebutkan targetnya adalah di atas 6% di kemudian hari begitu ya. Nah, kemudian dari Pak Merza sendiri begitu ya Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Merza, mungkin ketika kita berbicara terkait dengan pembangunan yang ada di dalam negeri dalam bentuk apapun sebetulnya ya, termasuk dalam hal mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk telekomunikasi dan juga digital begitu. Ini kan tentu perlu dorongan dari berbagai pihak, perlu upaya dan juga support dari berbagai pihak begitu. Nah, dari ATSI sendiri Bapak, seperti apa dorongan dan juga upaya yang dilakukan untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur khususnya telekomunikasi dan digital di tanah air? Baik, terima kasih. Jadi ATSI ini adalah asosiasinya para penyelenggara telekomunikasi seluruh Indonesia. Jadi kalau anggotanya mungkin kalau dulunya banyak, sekarang tinggal 5. Nah, ini pun akibat dari konsolidasi itu tadi. Nah, apa yang kita lihat perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun. Tadi saya mengutip kalimat yang diucapkan Pak Ismail pada sesi pertama, bahwa dulu seluruh infrastruktur ekosistem digital ini berada di satu sentral, yaitu operator telekomunikasi. Tapi hari ini sudah tidak lagi. Towernya ada tower provider,
jaringannya fiber optik, ada penyelenggara jaringan. Apalagi yang lain, semuanya udah terbagi ke dalam landscape yang dulunya nggak ada. Nah, apa yang bisa kita lihat bahwa kembali kepada pembangunan infrastruktur digital yang kita butuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan roadmap yang sudah kita susun, maka seluruh pemangku kepentingan tadi harus benar-benar bahu-membahu berkolaborasi. Tidak bisa lagi centralize kepada operator telekomunikasi. Nah, operator telekomunikasi lebih banyak pada saat aksesnya, pintu masuk daripada user. Apa itu pintu masuk? Kalau kami-kami yang di seluler, kita mungkin lupa, nggak sadar, pokoknya jalan mobile di atas mobil, padahal kita masuknya lewat BTS-BTS yang ada di mana-mana. Yang fix ada di rumah-rumah, mau lewat wifi atau apapun. Tapi apakah berhenti di situ? BTS enggak. BTS enggak akan ada gunanya kalau tidak ada jaringan penghubung. Kawan saya dari Abjatel ada di sini, mereka lah yang nanam fiber optik dan lain-lain. Nah, ini semua dari ujung end to end mempunyai masalah yang masing-masing. Antar pulau ada Askalsi, tadi saya juga lihat, Asosiasi Kabel Laut. Ada Aspimtel yang bangun menara. Ada Abji kawan saya di sini yang ngurusin pelanggan untuk internetnya. Jadi inilah tugas kita semua, mari kita tata ulang bahwa tugas ini sekarang kita pikul bersama, gotong royong, kolaborasi, ini kata kuncinya. Tanpa itu gak mungkin infrastruktur digital ini akan menjadi sebuah infrastruktur yang kalau kita pinjam lagi kalimatnya Pak Vikram tadi pagi, bahwa data ini bukan konsumsi, ini kebutuhan pokok. Jadi kami-kami ini yang ada di sini dari seluruh pemangku kepentingan, inilah yang akan memegang peran penting untuk menyediakan kebutuhan pokok tadi dengan 100 Mbps sebagai satu kata kunci yang telah diucapkan oleh Pak Menteri bulan lalu. Apakah operator mau 100 Mbps? Saya sering banyak pertanyaan itu. Karena bagi seluler 100 Mbps ini lumayan berat. Oh itu mau banget. Kita pengen 100 Mbps. That's our dream. Not him. Tapi untuk dapat 100 Mbps, ayo kita duduk bareng. Siapa di depan, siapa menghubungkan, siapa yang bangun tower, siapa yang ini. Dan kalau dengerin satu persatu dari mereka, ujung-ujungnya balik lagi. Kenapa sih susah? Pertanyaannya lalu, siapa yang kemudian membayar kos tadi? Yang dari hari ini 20 atau antara 23 menuju 100, 4 kali lipat. Kalau kami pelaku usaha yang bayar ya konsumen. Tadi ada pertanyaan, Pak jangan mahal-mahal. Nah inilah titik temu ini yang harus kita cari. Kita sempat berhitung di ATSI untuk menciptakan 100 Mbps. Apa saja infrastruktur yang harus dibangun. Itu kira-kira membutuhkan tidak kurang dari 20 kali lipat investasinya dari apa yang sudah kita keluarkan hari ini. Kisaran dari seluruh pemangku itu, kepentingan. Kisaran artinya apa? COGS-nya juga akan segitu kurang lebihnya. Terus kita kalau jualannya mahal, masyarakat lagi yang kena. Nah ini gak boleh terjadi. Nah siapa lalu kemudian yang pegang kendali atas ini semua supaya terjadi equilibrium tadi, 100 Mbps tercipta, kualitasnya bagus, harganya affordable, ada di mana-mana. Itu nggak mudah, makanya ada bakti yang akan ada di mana-mana tadi. Ada kawan-kawan yang lain supaya pipanya gede-gede, ada kawan-kawan lain yang kalau bangun tower di mana-mana jangan dihalangi oleh Pemda. Ada kawan-kawan lain kalau mau nanam fiber optik di laut-laut, jangan ribet-ribet izinnya. Nah itu semua yang kira-kira harus kita tata ulang semuanya, agar pada saatnya roadmap itu berjalan, the whole stakeholders, bukan hanya kepentingan yang ada di ruang ini, tapi seluruh kementerian dan lembaga terkait juga ikut serta dalam mendukung Indonesia nanti yang
transformasi digitalnya menuju yang tadi diucapkan oleh Bu Indah. Itu kira-kira. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Mirza. Tadi intinya adalah titik equilibriumnya yang saat ini juga tengah kita cari bersama ya Bapak ya. Dan ini akan terus bergerak tentunya ya seiring dengan kebutuhan dari masyarakat yang akan terus berubah. Begitu kondisi dari industri juga yang akan terus bergerak dan juga berubah begitu. Dan ini menjadi PR istilah constant homework ya untuk kita semua. Dan tapi tadi intinya adalah yang penting roadmap-nya sama, tujuannya sama, goalnya juga sama begitu ya Bapak untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan tentunya profitable dan juga menguntungkan begitu ya bagi industri. Ini juga keywords penting begitu. Nah, tapi tadi Anda menyebutkan cukup berat untuk mencapai 100 Mbps begitu. Selain yang Anda tadi sempat sampaikan sedikit, mungkin Anda bisa mengelaborasi lagi lebih jauh Pak Mirza, apa yang menjadi beban utama begitu. Jadi mari kita lihat dari ujung ke ujung. Pertama kali saya sebut tadi akses. Akses bagi seluler adalah kebutuhan akan spektrum, kebutuhan jumlah BTS. Spektrum hari ini yang dipunyai oleh operator seluler, kalau hanya sampai hari ini, akan sulit menghasilkan 100 Mbps per user. Harus ditambah. Pemerintah sedang melakukan penataan ulang dari semua frekuensi ini agar ketersediaan spektrum akan jauh lebih lebar untuk memenuhi kebutuhan 100 Mbps. Nah kemudian jumlah BTS. BTS membutuhkan tempat ketinggian. Nggak bisa BTS kita taruh di tanah. BTS harus tinggi, butuh menara, butuh taruh di atap gedung, butuh di mana-mana yang tinggi. Bagaimana tingkat kemudahan membangun itu semua. Hari ini mungkin teman-teman dari Aspimtel bisa bicara. Kalau saya nggak berani bilang sulit, mungkin kalau mereka bilangnya sulit sekali. Nah setelah itu BTS jadi, akses ada, spektrum ada, dari BTS harus terhubung ke jaringan lainnya. Ada kawan-kawan saya dari Abjatel yang menyediakan fiber optiknya. Semudah itukah nanam fiber optik? Nanti mereka yang bicara. Konon kabarnya mudah katanya. Dari ketawanya terjawab Bapak. Amin, diaminkan. Amin. Ya. Nah setelah itu apa lagi? Kita butuh perangkat-perangkat di core-nya yang butuh apa? Data center. Butuh segala macam gedung dan lain-lain. Bagaimana dengan kebutuhan powernya, bagaimana kebutuhan dan lain-lain. Ini semua harus dikerjakan barengan meningkat bersama-sama. Masih banyak lagi kalau ceritakan end to end. Oke, baik. Terima kasih Pak Mirza, kita berikan apresiasi dan tentunya tidak hanya untuk Pak Mirza saja tapi semua yang berkontribusi ya di ruangan ini dengan effort yang sudah dilakukan tentunya ya untuk terus memajukan telekomunikasi dan juga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Pak Mirza dan berikutnya saya akan ke Mas Arief. Mas Arief tadi disebutkan ya bahwa sebetulnya ini perannya sudah terbagi begitu ya, setiap pihak memiliki peran masing-masing termasuk dari ABGI sendiri begitu, tapi mungkin upaya untuk terus mencapai tadi ya, membantu pemerintah untuk mencapai target 100 Mbps sendiri seperti apa, kendala yang dirasakan juga seperti apa dan mungkin bisa digambarkan juga strategi yang dilakukan sejauh ini. Oke, terima kasih. Kalau dibilang kendala, khawatirnya jadi curhat. Enggak apa-apa, kita sesinya masih panjang Mas Arief. Kita udah kemarin pertama kali Pak Menteri sebenarnya udah mencetuskan ini kayak mungkin 3 bulan lalu ya wacananya. Tapi kita ada meeting kurang lebih tadi Pak Mirza sampaikan di Januari ya kurang lebih tentang kita punya misi untuk mencapai 100 mega per user atau rata-rata. Ya kita tadi memang agak terkaget karena memang survei internet ini dari UKLA nggak pernah bagus. Saya nggak tahu apa yang nggak pernah bagusnya kenapa, tapi memang Indonesia rata-rata tadi Bu Indah sampaikan juga masih di bawah 30 megabyte per second lah, rata 25-26 kurang lebih lah ya untuk fixed broadband. Nah jadi kalau di ABGI sendiri, jadi memang benar tadi kalau disampaikan anggota kita bukan ratusan lagi, tapi udah 1014 kalau per hari ini. Jadi memang jumlah ISP terus meningkat setiap harinya, bukan tiap bulannya lagi ya, setiap harinya. Tapi ini nggak sebanding dengan peningkatan kualitas internet yang ada. Kita belum bisa mencapai angka yang rata-rata yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa langkah yang harusnya kita ambil untuk bisa mencapai 100 mega. Sebenarnya kayak dari Bakti ini udah melakukan beberapa upaya juga ya untuk palaparing, BTS dan lain-lainnya juga.
Di kita juga selalu berpikir, nah jadi yang beberapa kendala, satu masalah harga backbone. Jadi kalau di industri lain, mungkin di industri kayak BBM, itu dari Sabang sampai Merauke harga backbone sama Mbak. Pemerintah bisa mengintervensi, tapi di industri kita, di industri internet yang katanya udah menjadi hajat hidup orang banyak, kehidupan kita sehari-hari, kita nggak bisa terpisahkan dan sebagainya, ternyata harga backbone itu nggak bisa sama. Dari Sabang sampai Merauke itu harga beda. Sebagai perbandingan aja, harga 1 giga di Jawa itu udah bisa di bawah 10 juta. Bahkan ada yang jual 5 juta untuk backbone fiber optik. Tapi kalau kita coba nengok sedikit, nggak usah jauh-jauh ke timur Indonesia, ke Makassar aja ya, itu udah 40 juta. Benar. Jadi udah 4 kali lipat, apalagi tadi ya wilayahnya Bu Indan yang lebih susah lagi, yang lebih jauh-jauh lagi, itu udah bisa dibayangkan. Bagaimana ada perbedaan masalah cost di sana. Jadi ketika memang diharapkan seluruh kita mencapai average 100 mega, ini tantangannya kalau kita bilang di Jakarta yuk kita 250 mega juga kita jabanin, mungkin gitu ya hari ini. Tapi kalau untuk udah keluar dari Pulau Jawa atau keluar dari kota besar, itu emang sulit sekali karena bukan hanya tadi ketersediaan backbone, tadi ada Pak Mira sampaikan kabel laut dan lain-lain, itu masih sangat mungkin terbatas kapasitasnya sehingga itu membuat satu perbedaan yang cukup gap yang cukup tinggi antara di pulau-pulau di Indonesia. Ya seperti data ABZI aja sebenarnya yang terbaru Pulau Jawa masih mendominasi pengguna internet masih sekitar 50% lebih. Diikuti Sumatera, Kalimantan dan sisanya di wilayah timur Indonesia. Dan memang ini terbukti bahwa penetrasi terkonsentrasi banget di Jawa. Jadi kalau kita ingin mencapai 100 mega ya memang pemerataan itu kunci utama. Ya pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah selain langkah intervensi langsung melalui Bakti juga ya. Palaparing, BTS, Satria sekarang dan lain-lainnya. Tapi juga mungkin perlu langkah-langkah lain juga. Seperti mungkin regulasi. Tadi kalau disampaikan masalah regulasi, kenapa cost bisa tinggi? Karena memang struktur cost penggelaran infrastruktur ini tidak pasti. Kita ambil contoh dari kota Bekasi, geser ke Kabupaten Bekasi, geser ke Karawang aja. Itu kan nempel semua, itu aja bisa beda-beda semua. Struktur cost-nya, struktur perizinannya. Apalagi ngomongin ada lebih dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia yang berbeda-beda semua. Ini tentunya juga menyulitkan teman-teman dari operator atau ISP sendiri untuk melakukan penetrasi. Jadi memang pemerataan regulasi secara nasional untuk penggelaran infrastruktur ini belum ada menurut kita. Dan ini sebagai langkah awal kalau kita mau mencapai 100 mega. Jadi aksesnya harus dibenerin dulu. Jadi selama akses itu udah merata, baru kita bicara meningkatkan kualitas tadi kan sampai 100 mega. Nah, di luar itu, memang kemarin kita juga baru meeting ketika saya datang ke FWC, kita baru tahu juga. Ternyata salah satu faktor kedua, selain infrastruktur, perangkat teman-teman ISP memang banyak, ada 1000-an. Tapi ternyata mungkin banyak dari mereka itu menggunakan perangkat-perangkat yang udah out of date kurang lebih kayak gitu. Perangkat-perangkat yang udah agak lama lah ya kurang lebih. Karena apa? Sebenarnya itu memang common terjadi di Indonesia karena itu lebih murah. Ya kalau tadi ngomongin bagaimana, tadi saya ikut sesi sebelumnya, ada harga yang lebih murah. Kita ini udah murah banget. Filipina aja di Manila itu cost broadband paling murah itu 50 US dollar, berarti 750.000. Di kita ada yang jual 99.000 bahkan. Jadi kalau data survei kita, range paling murah fixed broadband itu 100.000 sampai 300.000. Layanan terendah itu rata-rata mungkin antara 10 sampai 20 mega. Jadi itu aja dengan layanan segitu, ya mau nggak mau dengan harga semurah itu, ya teman-teman di industri, teman-teman ISP harus putar-putar otak nih ya, harus berkreativitas. Ketika kalau kita pakai semua barang high end, barang yang terbaru, kira-kira gitu ya. Saya yakin pemerataan akses di Indonesia ini buah kreativitas sebenarnya, teman-teman ISP juga. Karena kalau teman-teman ISP dikurang kreatif, taunya yang ada di buku aja bisa dibilang gitu ya, textbook lah ya, itu gak akan sampai ke angka tadi pemerataan sampai sekarang penetrasi 79,5% di Indonesia. Ya tadi yang di pinggir-pinggiran itu kan juga ngebantu juga sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok. Tapi ya tadi mereka menggunakan mungkin perangkat-perangkat bukan yang high end, yang terkini. Jadi perangkat-perangkatnya juga mempengaruhi sebenarnya faktor dari kecepatan tadi.
karena mungkin prosesornya bukan prosesor terbaru. Dan ini memang bentuk will juga dari pemerintah juga dengan teknologi owner mungkin ke depannya untuk mengkolaborasikan ini. Sehingga perangkat-perangkat bukan hanya di sisi user, tapi perangkat-perangkat di sisi teman-teman ISP yang tadi beroperasi daerah-daerah itu juga bisa terupgrade juga. Nanti skemanya insentif atau lain-lain itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah yang terakhir, bagaimana nyampe 100 mega. Jadi kita rata-rata industri, bukan rata-rata ya, 99% di Indonesia industri telekomunikasi swasta. Bisa dibilang seperti itu. Seyogyanya industri swasta pasti akan lebih menghitung masalah ekonomi scale-nya, kurang lebih seperti itu ya. Dari 1000 ISP itu, kalau kita petakan lagi, rata-rata hanya di 18 wilayah aja. Di 18 wilayah tadi itu aja 50 lebih ISP yang terkonsentrasi. Jadi sebenarnya sisanya itu ya di pinggir-pinggiran nggak terlalu banyak. Jadi hanya terkonsentrasi banyak di 18 wilayah. Kita mendorong juga ke Pak Menteri, apa ini mau di moratorium dulu. Sehingga ISP-ISP yang baru nanti hadir, ya mulai di tempat-tempat yang belum ada. Jadi pemerataan itu bisa lebih didorong lagi. Karena kalau semua tetap dibuka seperti sekarang akan terkonsentrasi di 18 kota atau 18 wilayah tadi itu lagi. Sehingga pemerataan atau kita memenuhi 100 mega ini akan lebih berat lagi. Cuman bagaimana kita mengaturnya itu yang masih kita diskusikan. Bagaimana memoratorium itu tapi juga bisa efektif. Jadi bukan hanya cuman dibatasi tapi terus nggak berkembang juga, kita nggak pengen seperti itu juga. Dan kita pengen juga sebenarnya ketika memang teman-teman nanti ada ISP baru atau ISP existing yang mereka mau penetrasi di area-area yang susah-susah, di area-area mungkin 3T atau non 3T atau yang skala ekonomi nggak terlalu bagus, kita juga selalu pengen juga pemerintah bisa ngasih insentif untuk mereka-mereka itu yang pengen menggelar infrastruktur di area-area non produktif ya. Kalau yang di kota-kota kita nggak perlu kasih lah, karena di kota kayak seperti di Jakarta aja, itu ISP ada 300 dan semuanya hidup ya, karena di sini rakyatnya 220 juta mungkin ya Jabodetabek. Jadi kira-kira gitu Mbak.